Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peneliti Belia SMA Negeri 1 Tanjung Raya, bidang matematika. Saya Figo sebagai peneliti 1. Saya Yelsi sebagai peneliti 2. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan Ibu Faiza Qurratu Aini SPD selaku guru pembimbing yang membantu menyelesaikan makalah ini. Kami mengangkat judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan alat bantu manometri terhadap hasil belajar peserta didik fase F SMA Negeri 1 Tanjung Raya tahun pelajaran 2024-2025. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya pemahaman siswa akan konsep pada trigonometri karena siswa kurang termotivasi untuk mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Alat bantu yang digunakan kurang menarik perhatian siswa. Hal tersebut membuat siswa kurang memperhatikan gurunya di depan. Dengan menggunakan alat bantu manometri dapat memudahkan siswa dalam memahami materi trigonometri dan dapat membantu menjawab pertanyaan terkait materi trigonometri. Pesan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan alat bantu manometri terhadap hasil belajar peserta didik fase F SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan alat bantu manometri pada peserta didik fase F SMA Negeri 1 Tanjung Raya? Studi pustaka 1 media. Media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Trigonometri biasanya dikaitkan dengan mencari sudut istimewa. Selain mencari sudut istimewa, trigonometri juga dapat dikaitkan dengan mencari nilai sudut di kuadrat pada bidang kartesius. Adapun dalam penelitian ini, alat bantu yang akan digunakan adalah manometri. Alat bantu manometri adalah alat untuk menentukan nilai dan sudut-sudut dalam satu lingkaran. Cara menggunakan alat bantu manometri. Di sini terdapat dua buah panah berwarna hitam menunjukkan yang positif dan panah yang berwarna merah menunjukkan yang negatif. Dan di sini terdapat dua buah tapak tangan kanan sebagai sin dan tapak tangan kiri sebagai cos. Untuk ibu jari menunjukkan nilai 0, jari telunjuk menunjukkan nilai 1/2, untuk jari tengah menunjukkan nilai 1/2 akar 2, untuk jari manis menunjukkan nilai 1/2 akar 3, dan jari kelingking menunjukkan nilai 1. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai sudut dari 135. Di sini kita bisa lihat sudut 135 terletak sejajar dengan jari tengah dan panahnya berwarna hitam. Jadi nilai dari sudut 135 adalah positif 1/2 akar 2. Selanjutnya, untuk telapak tangan kiri dilambangkan dengan cos, di mana nilai ibu jari pada cos bernilai 0, jari telunjuk bernilai 1/2, jari tengah bernilai 1/2 akar 2, jari manis bernilai 1/2 akar 3, dan jari kelingking bernilai 1. Di sini kita akan ambil contoh untuk mencari nilai dari sudut 30, di mana nilai sudut 30 sejajar dengan jari manis yang bernilai 1/2 akar 3. Sudut 30 yang dipanahi dengan warna merah itu bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari sudut 30 derajat bernilai min 1/2 akar 3. Metode lagi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian menggunakan jenis desain pretest dan post-test one group design. Yang kedua, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini kami menggunakan alat bantu manometri. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, cara menganalisis. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji T. Hasil dan pembahasan. Setelah tes dilakukan, maka diperoleh data hasil belajar peserta didik, yaitu hasil belajar peserta didik yang belajar menggunakan alat peraga manometri lebih tinggi, yaitu 90 daripada hasil belajar peserta didik yang belajar tanpa alat bantu, yaitu 80, hingga hasil belajar post-test lebih tinggi dibandingkan hasil belajar pre-test. Kesimpulan penelitian. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan alat peraga manometri terhadap hasil belajar peserta didik fase F SMA Negeri 1 Tanjung Raya, yang terlihat pada penggunaan alat peraga manometri terhadap hasil belajar peserta didik lebih tinggi daripada hasil belajar peserta didik yang tidak menggunakan alat peraga pada materi trigonometri. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dengan menggunakan uji T yang diperoleh T hitung 4,316 disadari sama dengan T tabel 2,13, sehingga hal 0 ditolak dan 1 diterima. Demikian presentasi penelitian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Biru laut seperti kolam ikan paus banyak menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.